Sudah 2 hari ini suamiku tak pulang. 24 jam pertama aku mencoba menenangkan diri, mengira mungkin ia sedang lembur atau ada pekerjaan mendesak. Tapi ketika malam kedua datang, kegelisahan itu berubah menjadi rasa takut yang tak terkendali. Aku duduk di ruang tamu, memeluk lutut, sementara jam dinding berdetak pelan tapi menusuk. Setiap detik seperti menghitung jarak antara aku dan kepastian. Aku sudah menghubungi ponselnya puluhan kali, tapi hanya nada sambung yang menjawab, tidak pernah diangkat. Pesan yang kukirim hanya centang satu. Apa mungkin dia sedang sibuk? Atau ponselnya mati? Pikirku kemarin malam. Tapi hari ini, alasan itu terdengar terlalu tipis untuk menenangkan hatiku. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membereskan rumah, mencuci piring, bahkan menyapu halaman. Namun, setiap gerakan terasa hampa. Pandanganku selalu tertuju pada pintu pagar, berharap sewaktu-waktu ia masuk dengan wajah lelah tapi tersenyum. Tapi pintu itu tetap diam, hanya digoyang angin sore. Pagi itu, aku memberanikan diri menelpon tempat kerjanya. "Halo, ini dengan bagian administrasi PT Maju Bersama?" tanyaku, mencoba terdengar tenang. Suara seorang wanita di seberang menjawab ramah, "Ya, betul. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya istri dari Budi, suami saya. Apakah dia masuk kerja kemarin atau hari ini?" Hening sebentar, lalu terdengar suara wanita itu dengan nada ragu. "Maaf, Bu. Pak Budi sudah 2 hari tidak masuk. Tidak ada kabar juga ke kantor." Darahku seperti berhenti mengalir. "Tidak masuk," ulangku pelan. "Ya, Bu. Kami juga mencoba menghubungi, tapi tidak bisa," jawabnya. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Jadi bukan hanya aku yang kehilangan jejaknya. Kantor pun tak tahu keberadaannya. Siang itu, aku mulai berkeliling mencari. Aku datang ke warung kopi tempat ia biasa nongkrong bersama teman-temannya. Pemilik warung, Bu Rina, menggeleng. "Aduh, Mbak, sudah lama saya nggak lihat dia nongkrong di sini. Kemarin-kemarin juga nggak kelihatan." Aku mencoba menelusuri beberapa tempat lain, lapangan futsal tempat dia sering main, bengkel langganannya, bahkan rumah teman dekatnya. Semua jawaban sama, tidak ada yang tahu. Setiap langkah terasa semakin berat. Matahari siang terasa membakar kulitku, tapi bukan itu yang membuatku lemas, melainkan rasa putus asa yang mulai merayap. Malam kedua, aku duduk di teras, menatap jalanan gelap. Setiap suara motor yang melintas membuatku menegakkan kepala, berharap itu dia. Tapi selalu saja, motor itu melaju terus tanpa berhenti di rumahku. Pak RT, yang rumahnya bersebelahan, akhirnya datang. "Mbak, saya lihat dari tadi kelihatan gelisah. Ada apa? Mas Budi belum pulang, ya?" Aku menarik napas panjang. "Iya, Pak. Sudah 2 hari ini. Saya sudah cari kemana-mana, nggak ada kabar. Kantor juga bilang dia nggak masuk." Pak RT mengangguk serius. "Kalau begitu, besok pagi kita coba tanya-tanya warga sekitar. Kalau memang nggak ketemu juga, sebaiknya lapor ke polisi saja. Ini sudah lewat dari wajar." Aku hanya bisa mengangguk, walau dalam hati aku tak tahu apakah siap mendengar kemungkinan terburuk. Tengah malam itu, aku hampir tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap ponsel. Ada dorongan untuk kembali menelponnya, meski aku tahu kemungkinan tak akan diangkat. Namun, jari-jariku tetap menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar, 1, 2, 3, lalu berhenti. Seseorang memutus panggilanku. Dadaku berdegup keras. Artinya ponselnya aktif, dan seseorang sengaja tidak mau menjawab. Aku mencoba lagi. Kali ini, ponselnya langsung dialihkan ke nada sibuk. "Budi, apa sebenarnya yang kamu lakukan?" Gumamku pelan, air mata mulai mengalir. Keesokan harinya, aku lebih nekat. Aku mendatangi kembali tempat-tempat yang sempat kulewati kemarin, bertanya lebih detail. Aku bahkan masuk ke ganggang kecil yang jarang kulewati, mencari kemungkinan ia berada di rumah teman yang tak kukenal. Di salah satu gang, seorang ibu-ibu yang sedang menyapu sempat bertanya, "Mencari siapa, Mbak?" Aku menjelaskan singkat, dan ibu itu menggeleng. "Wah, saya nggak pernah lihat. Tapi coba saja tanya di ujung gang sana, ada teman lama dia, mungkin tahu." Aku menurut,
walau lagi-lagi hasilnya nihil. Hari itu aku pulang sore dengan badan lelah, tapi hati lebih lelah lagi. Bayangan kemungkinan buruk mulai menguasai pikiranku. Kecelakaan? Penculikan? Atau dia sengaja menghilang? Malam ketiga, aku sudah benar-benar berada di ujung kesabaran. Aku duduk di lantai, memegang foto pernikahan kami. Wajahnya di foto itu tersenyum lebar, matanya penuh janji yang dulu membuatku yakin dialah satu-satunya. Air mataku menetes, membasahi kaca bingkai foto. Pikiranku mulai terbagi antara dua hal, mencari dia sampai ketemu, atau melepaskannya begitu saja. Tapi bagaimana mungkin aku bisa melepaskan seseorang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika aku memutuskan, besok, aku akan melapor ke polisi. Tapi aku tak tahu, keputusan itu akan membawaku menemukan kebenaran yang jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah kubayangkan. Pagi itu matahari baru saja terbit ketika aku sudah bersiap keluar rumah. Ransel kecil berisi botol air, tisu, dan sedikit bekal ku bawa. Rasanya seperti hendak melakukan perjalanan jauh, padahal yang kucari hanyalah seorang suami yang mestinya pulang sendiri tanpa perlu dicari. Aku menemui Pak RT di depan rumahnya. Ia sudah menungguku sambil menenteng buku catatan. Kita mulai dari tanya tetangga sekitar dulu, ya. Siapa tahu ada yang lihat Mas Budi beberapa hari ini. Aku mengangguk. Kami berjalan dari rumah ke rumah. Beberapa warga tampak kaget mendengar kabar suamiku menghilang. Loh, kemarin saya lihat dia sore-sore masih di warung depan sana, kata Bu Nani, seorang penjual gorengan. Warung mana, Bu? Tanyaku cepat. Itu, warung kopi kecil dekat pos ronda. Tapi cuma sebentar, habis itu saya nggak lihat lagi. Itu informasi kecil, tapi cukup untuk membuatku bergegas ke warung kopi itu. Pemilik warung, Pak Darto, sedang meracik kopi ketika aku datang. Pak, 3 hari yang lalu Budi kesini nggak? Tanyaku langsung. Pak Darto berpikir sebentar lalu mengangguk pelan. Iya, kesini sore-sore. Sama seorang perempuan, tapi saya nggak tahu siapa. Mereka cuma ngobrol sebentar, lalu pergi. Hatiku mencelos. Perempuan? Maksudnya siapa, Pak? Teman kerja, mungkin. Pak Darto mengangkat bahu. Nggak tahu. Saya kira istrinya. Soalnya mereka kelihatan akrab. Aku berusaha tersenyum meski hatiku mulai bergolak. Terima kasih, Pak. Begitu keluar dari warung, langkahku terasa goyah. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin itu teman lama. Mungkin ada urusan kerja. Jangan langsung curiga. Tapi kata-kata itu tak cukup menenangkan. Siang harinya, aku menuju ke bengkel langganannya. Montir di sana, Mas Rio, menggeleng ketika kutanya. Nggak ada, Mbak. Motor dia juga nggak pernah mampir lagi. Padahal biasanya sebulan sekali ganti oli. Aku kembali berjalan ke arah lapangan futsal. Beberapa teman futsalnya sedang duduk di pinggir lapangan. Mas, lihat Budi nggak? Tanyaku. Seorang temannya menjawab, wah, udah lama nggak main. Katanya sibuk. Kenapa, Mbak? Aku tak menjawab panjang. Ya, cuma nyari dia aja. 2 hari nggak pulang. Tatapan mereka berganti-ganti, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menahan. Itu membuatku semakin resah. Sore itu, aku kembali menemui Pak RT. Saya mau coba tanya orang yang rumahnya agak jauh. Pak, siapa tahu ada yang lihat. Pak RT mengangguk. Kalau mau, kita bisa tanya Bu Ratna. Dia punya warung dekat jalan besar. Banyak orang lalu lalang, mungkin ada yang cerita. Kami berdua berjalan ke sana. Bu Ratna menyambut ramah, tapi wajahnya berubah ragu ketika aku menanyakan suamiku. Saya sempat dengar kabar, tapi nggak enak mau ngomong. Aku menatapnya serius. Bu, tolong. Saya cuma mau tahu suami saya di mana. Bu Ratna menunduk sebentar lalu berkata pelan, saya dengar dari pelanggan saya, katanya, 2 malam lalu dia lihat Mas Budi masuk ke rumah seorang perempuan. Rumahnya agak jauh, di ujung gang dekat jembatan. Darahku mendidih. Perempuan? Siapa, Bu? Saya nggak tahu namanya. Tapi rumahnya cat hijau muda, pintunya warna coklat tua.
Dia tinggal sendiri, katanya belum lama pindah. Pak RT melirikku. Kita ke sana, Mbak? Aku mengangguk, meski dadaku berdegup keras. Kami berjalan ke ujung gang. Rumah hijau muda itu terlihat tenang. Tak ada suara dari dalam. Aku hanya berdiri di depan pagar, menatapnya lama. Ada firasat yang membuat perutku mual. Kalau mau tanya langsung, besok pagi saja, kata Pak RT. Sekarang mungkin orangnya nggak ada. Aku menurut, walau hatiku tidak tenang. Sepanjang malam, bayangan rumah itu terus menghantui pikiranku. Keesokan paginya, aku memutuskan mencari lagi di luar lingkungan kampung. Aku naik ojek ke kantor polisi untuk menanyakan prosedur melapor orang hilang. Di kantor polisi, seorang petugas menjelaskan, kalau sudah lebih dari 24 jam dan tidak ada kabar, bisa kami catat sebagai laporan orang hilang. Tapi kami perlu informasi lengkap, foto, ciri-ciri, dan terakhir terlihat di mana. Aku mengangguk. Kalau saya sudah punya petunjuk dia mungkin berada di rumah seseorang, apakah saya tetap lapor? Petugas itu menatapku. Kalau yakin, bisa langsung ke lokasi bersama pihak berwenang atau RT setempat. Tapi hati-hati, ya, Bu. Jangan datang sendiri. Siang itu, aku kembali ke rumah dengan kepala penuh rencana. Aku merasa sudah dekat dengan jawaban, tapi juga takut akan kebenaran yang kutemui. Pak RT menemuiku sore-sore. Mbak, saya tadi lewat depan rumah hijau itu. Ada motor mirip punya Mas Budi di sana. Hatiku berdegup. Motor hitam, platnya B? Iya, parkir di teras. Saya nggak mau gegabah, jadi saya lapor dulu. Aku terdiam lama. Rasanya seperti semua energi terkuras dalam sekali hembus. Jika benar itu motornya, berarti dia memang di sana. Malam itu aku duduk di teras, menatap jalanan gelap, sama seperti 2 malam sebelumnya. Tapi kali ini, rasa takutku bercampur dengan amarah. Aku mulai menyusun kemungkinan terburuk di kepalaku. Kalau benar dia bersama perempuan itu, apa yang harus kulakukan? Apakah aku siap menghadapi kenyataan itu? Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Angin malam menusuk kulitku, tapi aku tetap duduk. Di kejauhan, suara motor melintas, tapi bukan suaranya. Aku tahu, esok adalah hari penentuan. Besok aku akan menghadapinya, apapun yang terjadi. Dan entah kenapa, perasaan di dadaku berkata bahwa kebenaran yang akan kutemui tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidup. Pagi itu udara terasa berat. Aku bangun dengan perasaan yang tidak biasa, ada kegelisahan bercampur dorongan untuk segera mengakhiri semua misteri ini. Semalaman aku tak bisa tidur, hanya memikirkan motor hitam milik suamiku yang kata Pak RT parkir di rumah cat hijau muda itu. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, mata sembab karena terlalu banyak menangis. Kalau benar dia di sana, aku harus kuat. Aku tidak boleh hancur di depannya. Kupilih baju yang sederhana, kaos polos dan celana jeans, agar mudah bergerak. Aku tak ingin terlihat seperti istri yang datang untuk memohon. Aku datang untuk mencari kebenaran. Sekitar pukul 8 pagi, Pak RT datang menjemput. Kita langsung ke sana, tanyanya sambil mengunci pintu pagar rumahnya. Aku mengangguk. Tanganku gemetar, tapi kakiku melangkah mantap. Jalan menuju rumah itu terasa lebih panjang dari kemarin. Setiap langkah disertai detak jantung yang semakin cepat. Rumah cat hijau muda itu berdiri tenang, seolah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Di teras, motor hitam dengan plat nomor yang sangat kukenal terparkir rapi. Tak ada lagi keraguan, itu motor suamiku. Aku menelan ludah. Itu, memang motornya. Pak RT mengangguk. Kalau mau, kita ketuk sekarang. Dengan napas berat, aku maju ke pagar dan mengetuknya cukup keras. Permisi, suaraku terdengar lebih kencang dari yang kuduga. Hening. Tak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Permisi. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka sedikit. Seorang perempuan muda muncul. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat tanpa riasan, tapi matanya langsung menatapku dengan tatapan terkejut, atau mungkin waspada. Ya, ada apa? Suaranya datar. Aku menatap tajam. Budi di sini. Dia terdiam sesaat, lalu menjawab pelan, tidak.
Aku tersenyum miring. Oh ya? Kalau begitu, motor di teras itu milik siapa? Tatapannya goyah. Ia menoleh ke dalam rumah, lalu kembali menatapku. Mungkin, cuma dititip. Pak RT melangkah maju. Mbak, saya Pak RT dari kampung sebelah. Tolong, kalau Mas Budi ada di sini, keluarkan. Istrinya sudah 2 hari mencari. Hening lagi, lalu terdengar suara dari dalam rumah. Suara yang membuat seluruh tubuhku merinding. Siapa di luar, sayang? Itu, suara Budi. Suara yang selama ini kurindukan, tapi sekarang terdengar seperti racun. Aku memaku pandangan ke pintu. Dan beberapa detik kemudian, dia muncul. Budi berdiri di ambang pintu, memakai kaos lusuh dan celana pendek. Rambutnya acak-acakan, matanya sedikit sayu seperti orang yang baru bangun tidur. Wajahnya langsung berubah pucat saat melihatku. Ah, Ani, suaranya bergetar, seperti orang yang ketahuan mencuri. Dadaku sesak, tapi aku tetap menatapnya. 2 hari aku mencarimu, Budi. Telepon nggak diangkat, pesan nggak dibalas, kantor bilang kamu nggak masuk, ternyata kamu di sini. Dia menggaruk kepalanya yang jelas-jelas tidak gatal. Aku, bisa jelasin. Aku tertawa pendek. Jelaskan? Baik. Jelaskan padaku dan Pak RT kenapa kamu 2 hari menginap di rumah perempuan ini. Perempuan itu mulai gelisah. Mbak, tolong jangan bikin ribut di sini. Aku menatapnya tajam. Kamu yang merebut suami orang, dan sekarang bilang jangan ribut? Kau pikir aku datang untuk minum teh bersamamu? Pak RT mencoba menengahi. Mas Budi, ini sudah jelas melanggar norma. Mbak Ani ini istrimu yang sah. Kamu menghilang tanpa kabar dan menginap di rumah perempuan lain. Apa maksudnya? Budi menunduk. Aku cuma butuh waktu. Di rumah kita akhir-akhir ini sering ada masalah. Aku memotong. Masalah? Masalah apa yang membuatmu menginap 2 hari di rumah perempuan lain tanpa kabar? Masalahnya ada pada siapa? Suara kami mulai meninggi. Beberapa tetangga di sekitar rumah itu mulai keluar, berdiri di pinggir jalan, mengamati. Budi akhirnya berkata, aku memang dekat sama dia. Kami sudah beberapa kali ketemu. Dan, ya, aku menginap di sini. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dadaku. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal atau berharap. Aku menatapnya lama, air mataku jatuh begitu saja. Jadi benar. Kamu memilih dia, bukan aku. Dia membuka mulut, tapi aku mengangkat tangan. Cukup. Tidak usah bicara lagi. Hari ini juga, aku pergi dari hidupmu. Jangan pernah mencariku lagi. Perempuan itu melipat tangan di dada, seperti ingin menunjukkan bahwa aku kalah. Aku menatapnya sekali lagi. Nikmatilah. Lihat berapa lama dia akan setia padamu, karena orang yang tega mengkhianati, suatu hari akan mengkhianati lagi. Pak RT menatapku penuh simpati. Mbak, ayo kita pulang. Nggak ada gunanya lama-lama di sini. Aku berbalik tanpa menunggu jawaban. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti menanggalkan beban besar, sekaligus menorehkan luka yang dalam. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar, mengemasi pakaian dan beberapa dokumen penting. Tidak ada keraguan. Aku sudah memutuskan. Sambil memasukkan pakaian ke dalam koper, air mataku mengalir tanpa henti. Aku teringat semua momen bersamanya, tawa, perjalanan kecil, janji manis. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Di luar, Pak RT menunggu. Kamu mau kemana? Aku mau pergi dari sini. Cari pekerjaan di kota. Aku nggak mau lagi tinggal di rumah ini. Pak RT mengangguk. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Yang penting sekarang kamu selamat dan bisa mulai hidup baru. Hari itu, aku meninggalkan rumah kami. Rumah yang dulu kami bangun bersama, yang penuh dengan rencana masa depan. Kini aku pergi, hanya membawa koper, tas, dan hati yang retak. Saat mobil travel membawaku menjauh, aku menatap keluar jendela. Gang tempat rumah cat hijau muda itu berada semakin jauh di belakang. Aku tahu, aku tidak akan kembali. Aku tidak sadar, tapi di balik tirai jendela rumah hijau itu, Budi sedang berdiri, menatap mobilku pergi.
Tapi itu bukan lagi urusanku. Yang jelas, satu bab dalam hidupku sudah resmi berakhir, dan aku bersiap membuka bab baru yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Mobil travel yang kutumpangi seharusnya langsung membawaku ke terminal kota, tapi aku meminta sopir berhenti di minimarket kecil di pinggir jalan. Aku turun sebentar, bukan untuk membeli sesuatu, melainkan untuk mengatur napas. Tangan ini masih gemetar. Perasaan marah, sedih, dan kecewa bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin orang yang selama ini kupanggil suami, sanggup menghilang 2 hari demi tidur di pelukan perempuan lain? Aku bersandar di tiang minimarket, menutup mata. Dalam gelap mataku, kenangan datang silih berganti, kenangan yang membuat luka ini semakin perih. Aku masih ingat saat pertama kali mengenalnya, di sebuah acara pernikahan teman. Budi adalah pria yang supel, banyak bicara, dan selalu berhasil membuat orang tertawa. Dia menghampiriku dengan senyum lebar dan berkata, "Kalau kamu belum punya pasangan, biar aku yang antri paling depan." Kalimat itu konyol, tapi entah kenapa membuatku tertawa. Dari situlah semuanya dimulai, makan malam bersama, ngobrol berjam-jam, dan akhirnya lamaran. Pernikahan kami sederhana tapi hangat. Budi memegang tanganku erat saat ijab kabul, matanya berkaca-kaca. "Aku janji akan jaga kamu seumur hidup," katanya. Dan aku percaya sepenuhnya. Tapi janji itu kini terasa seperti ucapan manis yang ditulis di pasir, hilang begitu saja saat ombak pertama datang. Sebuah suara membuyarkan lamunanku. "Ani." Aku menoleh, dan jantungku hampir berhenti. Budi berdiri di sana. Dia mengenakan jaket lusuh, wajahnya sedikit berkeringat. "Kamu mau kemana?" tanyanya sambil melangkah mendekat. Aku memandangnya datar. "Pergi. Dari hidupmu. Dari rumah itu. Dari semua ini." Dia menatap koper di tanganku. "Kita bisa bicarakan ini, Ani." "Jangan langsung pergi." Aku tertawa hambar. "Bicarakan apa? Aku sudah lihat sendiri. 2 hari kau menginap di rumahnya." "Apa yang mau dibicarakan?" Budi menghela napas, mencoba mendekat. Aku memang salah. Tapi dia mengerti aku. Dia mau dengerin aku, sementara kamu belakangan sibuk terus. Mataku membulat. "Sibuk?" "Aku sibuk cari uang tambahan buat bayar cicilan rumah. Supaya kita nggak terlilit utang. Dan itu yang kau balas? Dengan tidur di rumah perempuan lain." Dia terdiam. Wajahnya sulit dibaca, antara rasa bersalah atau sekadar bingung karena ketahuan. "Aku lelah, Ani," katanya akhirnya. "Kita sering bertengkar belakangan ini." Aku mendekat, menatap matanya lurus-lurus. "Kalau lelah, bicarakan. Kalau ada masalah, selesaikan. Tapi kau memilih kabur. Kau memilih dia." "Jangan salahkan aku untuk keputusanmu sendiri." Beberapa pengunjung minimarket mulai melirik. Aku tak peduli. Suara kami memang meninggi, tapi aku tak lagi mau menyembunyikan luka ini. Budi mencoba memegang tanganku. Aku langsung menariknya. "Jangan sentuh aku." "Ani, aku masih sayang kamu," katanya pelan, suaranya seperti memohon. Aku merasakan dadaku panas. "Sayang? Kau sebut itu sayang setelah menghilang 2 hari dan tidur di rumahnya?" "Kalau itu definisi sayang bagimu, aku tidak mau lagi dicintai seperti itu." Dia terdiam lagi, seolah tak menemukan kata yang tepat. Akhirnya aku melangkah ke mobil travel. "Budi, mulai hari ini, anggap aku sudah mati untukmu. Jangan cari aku, jangan hubungi aku. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi." Dia berdiri di situ, membeku, saat sopir menyalakan mesin. Pandangannya kosong, seolah baru menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi aku tak mau lagi terjebak dalam tatapannya. Mobil mulai melaju. Aku menoleh sebentar ke jendela, dia masih berdiri di sana, tangannya menggantung, bibirnya setengah terbuka. Tapi aku memalingkan wajah. Aku tak ingin lagi mengingatnya. Perjalanan ke rumah orang tuaku di kota memakan waktu 3 jam. Sesampainya di sana, ibuku terkejut melihatku membawa koper. "Loh, Ani, kok mendadak pulang? Mana Budi?" tanyanya. Aku mencoba tersenyum, tapi air mata langsung jatuh. "Bu, aku nggak mau bahas dia. Aku cuma mau tinggal di sini dulu." Ibu memelukku erat,
tanpa bertanya lebih jauh. Pelukan itu membuatku sadar bahwa aku masih punya rumah yang benar-benar menerima aku apa adanya. Beberapa hari aku tinggal di rumah orang tua. Budi sempat menelpon berkali-kali, tapi semua nomornya sudah kublokir. Dia juga mengirim pesan lewat temanku, tapi jawabanku hanya satu, hidup kita sudah selesai. Aku mulai mencari pekerjaan di kota. Aku tak mau terjebak di masa lalu, dan satu-satunya cara adalah dengan membangun hidup baru. Pak RT sempat menghubungi, mengatakan bahwa setelah aku pergi, Budi tetap tinggal di rumah perempuan itu. Aku hanya membalas singkat, itu urusan mereka sekarang. Namun takdir seperti ingin menutup semua ini dengan satu pertemuan terakhir. Seminggu setelah aku pindah, aku harus kembali ke kampung untuk mengambil dokumen penting yang tertinggal. Aku sengaja memilih pagi hari agar tidak bertemu siapapun, tapi saat keluar dari rumah, aku melihat Budi berdiri di depan pagar. Aku cuma mau bilang maaf, katanya pelan. Aku tahu aku hancurkan semuanya. Aku cuma nggak mau kamu pergi dengan membenciku. Aku menatapnya lama. Budi, aku tidak hanya membencimu. Aku juga menyesal pernah mengenalmu. Tapi itu bukan berarti aku akan memaafkanmu sekarang. Mungkin suatu hari aku bisa memaafkan, tapi bukan hari ini. Dia menunduk, lalu melangkah pergi. Aku tahu itu adalah terakhir kalinya kami bicara sebagai suami istri. Hari itu, aku mengunci rumah lama kami untuk terakhir kalinya. Kunci itu kutinggalkan di meja Pak RT. Ketika melangkah pergi, aku merasa ringan, meskipun hati ini masih penuh luka. Aku tahu, jalan di depanku tidak akan mudah, tapi setidaknya aku tidak lagi berjalan bersama seseorang yang menusukku dari belakang. Aku tidak sadar, dari jauh, Budi memandangku pergi lagi. Bedanya kali ini, aku tidak menoleh sama sekali. Hari-hari pertama di kota terasa seperti belajar berjalan kembali setelah lama terjatuh. Segalanya asing, suara kendaraan yang tak pernah berhenti, hiruk-pikuk orang-orang, dan gedung-gedung tinggi yang berdiri angkuh. Aku tinggal di rumah orang tuaku sementara waktu. Ibu selalu mencoba menghiburku, meski aku tahu di hatinya ada kekhawatiran. Ayah jarang berbicara soal Budi, tapi aku menangkap tatapan penuh rasa iba setiap kali aku duduk termenung di ruang tamu. Suatu pagi, aku memutuskan sudah cukup menangis. Aku tidak mau hidupku berhenti hanya karena pengkhianatan seseorang. Hari itu, aku mulai mencari lowongan pekerjaan. Kusisir iklan di koran, media sosial, bahkan papan pengumuman di kampus-kampus. Sebagian besar lowongan membutuhkan pengalaman tertentu atau kemampuan khusus. Namun, aku tak menyerah. Aku melamar di berbagai posisi, resepsionis, administrasi, bahkan staf gudang. Bagiku, pekerjaan apapun lebih baik daripada duduk di rumah mengingat luka lama. Seminggu kemudian, aku mendapat panggilan wawancara di sebuah kantor perusahaan distribusi barang. Namanya PT Cahaya Nusantara. Kantornya berada di lantai 7 sebuah gedung perkantoran modern, dinding kacanya berkilau tertimpa matahari. Pagi itu aku mengenakan kemeja putih dan rok hitam sederhana. Rambutku kuikat rapi. Di ruang tunggu, beberapa kandidat lain duduk menunduk sambil memegang map. Namaku dipanggil. Aku masuk ke ruang wawancara dan disambut oleh seorang pria berusia sekitar 40-an. Wajahnya tegas tapi tidak menyeramkan. Selamat pagi, saya Aditya, manajer HRD sekaligus wakil direktur di sini. Silakan duduk. Wawancara berlangsung sekitar 20 menit. Ia bertanya tentang pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan motivasiku. Aku jujur menjawab, bahkan sempat berkata, saya ingin memulai hidup baru, Pak. Saya siap belajar dari nol. Pria itu tersenyum. Kejujuran seperti ini jarang saya dengar. Saya akan mempertimbangkan. 2 hari kemudian, teleponku berdering. Selamat, Mbak Ani. Anda diterima sebagai staf administrasi. Mulai Senin depan ya. Hatiku berdegup kencang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada harapan. Hari pertama selalu penuh rasa gugup. Kantor itu tidak terlalu besar, tapi suasananya hangat. Rekan-rekan kerja menyapaku ramah, meski aku masih canggung. Pekerjaanku sederhana, mengatur arsip, membuat laporan data, dan membantu bagian penjualan. Namun, ada satu hal yang membuatku sedikit gugup,
Ruang kerjaku berada tepat di depan ruangan Pak Aditya, pria yang mewawancaraku kemarin. Ia beberapa kali keluar ruangan dan bertanya, "Semua lancar, Ani?" Atau, "Kalau ada yang bingung, tanya saja." Sikapnya sopan dan profesional, tapi entah kenapa tatapannya selalu seperti mencoba membaca isi hatiku. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa adaptasi. Aku belajar bangun pagi, naik bus kota, dan mengatur gaji bulanan. Aku menyewa kamar kos kecil dekat kantor agar tidak merepotkan orang tua terlalu lama. Kehidupan di kos sederhana, tapi memberiku ruang untuk berpikir dan menata hati. Di malam hari, aku sering duduk di dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota. Kadang rasa sepi datang, tapi kali ini aku mencoba menyambutnya sebagai teman, bukan musuh. Suatu sore, saat aku hampir pulang, hujan turun deras. Aku terjebak di kantor tanpa payung. Saat sedang bingung, Pak Aditya keluar dari ruangannya. "Kamu belum pulang?" tanyanya. "Enggak bawa payung, Pak," jawabku sambil tersenyum kaku. Tanpa banyak bicara, ia membuka laci, mengeluarkan payung, dan menyerahkannya padaku. "Pakai ini. Nanti kalau sempat, kembalikan." Itu hal kecil, tapi membuatku merasa dihargai. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan bahwa ia selalu memperlakukan semua karyawannya dengan hormat, tidak hanya aku. Namun, caranya berbicara denganku kadang terasa sedikit lebih hangat. 6 bulan bekerja di sana membuatku merasa seperti orang baru. Aku mulai percaya diri, belajar berkomunikasi dengan banyak orang, dan mampu menyelesaikan target kerja tepat waktu. Luka karena budi belum sepenuhnya sembuh, tapi aku tak lagi bangun setiap pagi dengan perasaan ingin menyerah. Aku bahkan mulai tersenyum tanpa alasan saat melihat cermin. Pak Aditya beberapa kali mengajakku makan siang di luar kantor. Awalnya aku menolak karena merasa canggung, tapi ia selalu berkata, "Hanya makan siang, tidak lebih." Lama-kelamaan, aku mulai menikmati obrolan dengannya, tentang hobi, keluarga, bahkan sedikit tentang masa laluku, meski tidak semua detail ku ceritakan. Suatu hari, ia memanggilku ke ruangannya. "Ani, mulai bulan depan, aku ingin kamu membantu langsung di proyek pengadaan barang. Gajinya naik, dan kamu akan banyak belajar hal baru." Aku hampir tak percaya. "Serius, Pak?" "Serius. "Kamu rajin, teliti, dan punya tanggung jawab. Aku melihat potensimu." Aku mengangguk, merasa bangga, bukan hanya karena kenaikan gaji, tapi karena ada yang mengakui kerja kerasku. Malam itu, aku duduk di kos dengan payung biru yang pernah ia pinjamkan dulu. Payung itu masih kusimpan rapi, entah kenapa. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan hancur, aku merasa hatiku mungkin bisa membuka diri lagi. Bukan berarti langsung jatuh cinta, tapi ada perasaan hangat yang selama ini hilang. Aku menatap jendela. Hujan turun pelan. Dan kali ini, aku tidak merasa sendirian. Hubunganku dengan Pak Aditya awalnya hanyalah hubungan atasan dan bawahan yang profesional. Namun, seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa setiap pertemuan, setiap percakapan, selalu meninggalkan jejak hangat di hatiku. Ia tidak pernah memaksakan perhatian, tapi kehadirannya seperti selalu ada di waktu yang tepat. Saat aku kesulitan mengatur data, ia membantu tanpa membuatku merasa bodoh. Saat aku pulang larut karena lembur, ia memastikan aku sudah sampai kos dengan aman. Suatu siang, ia mengetuk meja kerjaku. "Ani, ikut saya makan siang di luar. Ada tempat baru yang enak, dan saya rasa kamu akan suka." Awalnya aku ragu. "Wah, apa enggak apa-apa, Pak?" Takutnya karyawan lain salah paham. Ia tertawa pelan. "Kita cuma makan, kok. Lagi pula, saya anggap ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras kamu di proyek kemarin." Kami pergi ke sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempatnya tenang, dengan aroma kopi yang harum. Kami duduk di dekat jendela, membicarakan hal-hal ringan, film, musik, bahkan makanan favorit. Untuk pertama kalinya aku melihat sisi lain Pak Aditya. Ia bisa bercanda, tertawa lepas, dan ternyata sangat gemar membaca novel misteri. Aku merasa seperti berbicara dengan seorang teman lama, bukan bosku. Hari-hari berikutnya, perhatian kecil darinya semakin terasa. Saat aku sedang pilek, ia membawakan teh hangat.
Saat aku tampak lelah, ia menyarankan untuk pulang lebih cepat. Satu sore, aku sedang kesal karena laporan yang kususun terhapus sebelum sempat disimpan. Melihat wajahku yang pucat, ia berkata, "Kalau lagi tertekan, tarik napas dulu. Masalah bisa kita selesaikan, asal pikiran tenang." Kalimat sederhana itu, entah kenapa, membuat air mataku hampir jatuh. Bukan karena masalah pekerjaan, tapi karena aku sudah lama tidak mendapat dukungan emosional seperti itu dari seorang pria. 3 bulan kemudian, aku menerima undangan darinya. "Ani, akhir pekan ini ada acara ulang tahun keponakan saya. Keluarga besar akan berkumpul, dan saya ingin kamu ikut. Tidak ada urusan pekerjaan, hanya santai saja." Aku terdiam. Bagian diriku ingin menolak karena takut dianggap terlalu dekat, tapi bagian lain merasa tersanjung. Akhirnya aku mengangguk. "Baik, Pak." Acara itu ternyata hangat dan penuh tawa. Keluarganya ramah, dan aku merasa nyaman. Di tengah obrolan, salah satu sepupunya berkata, "Mas Aditya jarang sekali bawa teman wanita ke acara keluarga." "Wah, ini istimewa, nih." Pipiku memanas, sementara Pak Aditya hanya tersenyum tanpa membantah. Beberapa minggu kemudian, saat kami sedang rapat berdua di ruangannya, suasana tiba-tiba menjadi hening. Ia menatapku dengan mata yang sulit kutebak. "Ani, boleh saya jujur?" katanya pelan. Aku mengangguk, meski jantungku berdebar. "Saya menyukai kamu. Bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai seorang wanita. Saya tahu kamu pernah terluka, dan saya tidak ingin terburu-buru. Tapi jika kamu mengizinkan, saya ingin mengenalmu lebih jauh." Aku terdiam. Bagian diriku merasa takut mengulangi kesalahan masa lalu. Tapi ada juga bagian yang ingin mencoba lagi, karena rasa tulus di matanya begitu nyata. "Aku butuh waktu," jawabku akhirnya. Ia tersenyum, seolah itu jawaban yang sudah ia harapkan. "Ambil waktu yang kamu perlukan. Saya akan menunggu." Beberapa bulan berikutnya, hubungan kami menjadi lebih hangat. Kami sering berjalan-jalan sepulang kerja, mencoba kafe baru, atau sekadar duduk di taman kota. Tidak ada paksaan, tidak ada janji manis yang berlebihan, hanya kehadiran yang konsisten. Aku mulai percaya bahwa mungkin tidak semua pria sama seperti Budi. Perlahan, aku membiarkan perasaan itu tumbuh. Suatu malam, saat kami duduk di bangku taman, aku berkata pelan, "Aku sudah siap mencoba lagi. Dengan kamu." Wajahnya berubah hangat, dan ia menggenggam tanganku dengan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang rapuh tapi berharga. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan, Ani." Hubungan kami berjalan stabil selama setahun. Hingga suatu hari, ia mengajakku makan malam di restoran yang menghadap ke pemandangan kota. Di akhir makan malam, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. "Ani, kamu adalah orang yang membuatku merasa lengkap. Maukah kamu menikah dengan saya?" Mataku berkaca-kaca. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Ya." Restoran itu dipenuhi tepuk tangan dari beberapa tamu yang melihat momen tersebut. Aku merasa seperti tokoh utama di film romantis, bedanya, ini nyata, dan aku merasakannya di setiap detik. Pernikahan kami digelar secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan sahabat. Aku mengenakan gaun putih sederhana, sementara Aditya terlihat gagah dengan jas abu-abu. Di pelaminan, aku melihat wajah orang tuaku yang tersenyum lega. Mereka tahu aku telah menemukan seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku. Tidak ada pesta mewah, tapi kebahagiaan itu begitu nyata. Aku merasa akhirnya menemukan rumah, bukan hanya tempat tinggal, tapi hati yang mau menerima segala kekuranganku. Menikah dengan Aditya bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi kami selalu menyelesaikan segalanya dengan komunikasi yang baik. Ia mendukung setiap mimpiku, bahkan mendorongku untuk melanjutkan kursus keahlian agar aku bisa naik jabatan. Aku sering berpikir, jika dulu aku tidak berani meninggalkan Budi, mungkin aku tidak akan pernah merasakan kebahagiaan ini. Dan yang paling manis, setiap kali hujan turun, Aditya selalu berkata sambil tersenyum, "Masih simpan payung biru itu?" Aku tertawa. Tentu. Itu awal segalanya. Hidupku bersama Aditya berjalan damai dan stabil. Setiap pagi, kami sarapan bersama di meja makan kecil dekat jendela,
sambil berbicara tentang rencana hari itu. Di kantor, kami tetap menjaga profesionalitas, tapi tatapan hangatnya selalu memberiku energi. Aku benar-benar merasa seperti memulai hidup baru. Semua luka masa lalu perlahan mengering. Namun, takdir rupanya masih menyimpan satu bab terakhir yang harus kuhadapi. Suatu sore, aku sedang keluar dari sebuah toko roti sambil membawa pesanan untuk Aditya. Saat melangkah ke trotoar, aku melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan rambutnya sedikit berantakan. Aku sempat tak mengenalinya, hingga ia menatapku. Budi. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan ada lingkar hitam di bawah matanya. Tangannya gemetar saat ia mencoba melambaikan tangan. Ani. Suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Aku terdiam. Perasaan aneh menyeruak di dadaku, campuran antara kasihan, marah, dan geli. Kami berdiri terpaku beberapa detik sebelum aku memutuskan untuk melanjutkan langkah. Namun ia berlari kecil, menghentikanku. Tolong, jangan pergi dulu. Aku ingin bicara. Kami duduk di bangku taman terdekat. Aku menjaga jarak, sementara ia mulai bercerita. Setelah aku pergi, hubungannya dengan perempuan itu, Rina, tidak berjalan mulus. Awalnya manis, tapi lama-kelamaan penuh pertengkaran. Rina ternyata hanya tertarik pada uang dan kesenangan. Ketika tabungan Budi menipis, Rina pergi bersama pria lain. Dia tinggalkan aku tanpa sepatah kata pun, Ani. Semua barangku bahkan dijualnya. Aku hancur, katanya, menunduk. Ia juga mengaku dipecat dari pekerjaannya karena performa yang buruk dan sering absen. Kini ia hidup berpindah-pindah, menumpang di rumah teman, kadang tidur di rumah kontrakan kecil dengan biaya sewa seadanya. Aku menyesal. Aku sadar aku kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama aku. Matanya berkaca-kaca. Ani, bisakah kita memulai lagi? Aku menatapnya lama. Dulu, tatapan itu mungkin akan membuat hatiku luluh. Tapi sekarang, aku berbeda. Luka yang ia berikan telah membentukku menjadi wanita yang lebih kuat. Budi, dulu aku pernah mencintaimu sepenuh hati. Aku menunggu di rumah, merawatmu, percaya padamu. Tapi kamu memilih mengkhianati semua itu. Sekarang aku sudah bahagia dengan hidupku. Dan maaf, tidak ada tempat lagi untukmu di sana. Ia mencoba menyentuh tanganku, tapi aku menariknya. Aku bukan Ani yang dulu. Aku tidak akan kembali pada seseorang yang membuatku merasa tidak berharga. Matanya memerah, napasnya memburu. Tapi, aku sudah berubah, Ani. Aku sadar aku salah. Tolong, beri aku kesempatan. Aku berdiri. Kesempatan itu sudah kamu buang 2 tahun lalu. Sekarang aku punya suami yang menghargai dan mencintaiku. Aku tidak akan menukar kebahagiaan ini dengan masa lalu yang menyakitkan. Budi terdiam. Kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Aku bisa merasakan berat penyesalannya, tapi itu bukan lagi urusanku. Ia harus menanggung akibat pilihannya sendiri. Kisah pertemuan kami ternyata cepat menyebar di lingkungan lama kami. Beberapa tetangga yang dulu tahu tentang perselingkuhannya memberi komentar. Kasihan, ya, Budi sekarang. Tuh kan, karma nggak kemana. Dulu enak-enakan sama selingkuhan, sekarang sendirian. Pak RT bahkan sempat menghubungiku, berkata, Ani, saya bangga sama kamu. Kamu sudah bangkit, dan sekarang lihat, yang dulu menyanyiakan malah jatuh sendiri. Aku hanya tersenyum tipis. Karma memang tidak pernah salah alamat. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kantorku mengadakan pesta kecil untuk merayakan pencapaian tim. Aku datang bersama Aditya, yang dengan bangga memperkenalkanku pada semua orang sebagai istrinya. Di tengah acara, aku melihat sosok Budi berdiri di luar pagar gedung, memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Seolah ia sedang melihat hidup yang seharusnya bisa ia miliki, jika saja ia tidak menghancurkannya sendiri. Aditya menggenggam tanganku. Itu mantanmu, ya? Tanyanya dengan nada tenang. Aku mengangguk. Ya, dan aku bersyukur dia cuma bagian dari masa lalu. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Ani, maafkan aku untuk terakhir kalinya.
Aku akan pergi dari kota ini. Semoga kamu selalu bahagia. Budi. Aku tidak membalas. Bukan karena aku masih marah, tapi karena aku sudah selesai dengan bab itu. Hidupku sekarang adalah tentang masa depan, bukan masa lalu. Tentang membangun kebahagiaan, bukan mengingat luka. Tentang orang-orang yang benar-benar ada untukku, bukan yang hanya datang ketika butuh. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen bersama Aditya. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma hujan yang baru reda. "Apa kamu pernah menyesal meninggalkan masa lalumu?" tanyanya sambil menatap bintang. Aku tersenyum. Tidak pernah. Karena kalau aku tidak pergi, aku tidak akan bertemu kamu. Aditya menarikku ke dalam pelukannya. Dan aku berjanji tidak akan pernah membuatmu merasa sendirian lagi. Di dalam hatiku, aku berterima kasih pada diri sendiri yang dulu berani mengambil langkah keluar dari hubungan yang merusak. Karena keberanian itu, aku sekarang duduk di sini, di samping pria yang benar-benar mencintaiku, sementara masa laluku hanya menjadi bayangan yang semakin pudar. Dan di suatu tempat yang jauh, Budi mungkin sedang menatap langit yang sama, menyesali semua yang ia lakukan. Tapi penyesalan itu datang terlambat.